Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Alkiza dengan NIM D1C1222037 dari kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik yang diampu oleh Ibu Yernisa STP MSI. Baiklah, yang pertama ada asumsi, yaitu modal milik sendiri. Jumlah kerja dalam satu hari yaitu ada 5 jam. Jumlah hari kerja dalam setahun ada 300 hari. Untuk berat produk dalam satu kemasan yaitu 100 gram. Rencana kapasitas produksi dalam setahun sebanyak 300 kg. Harga produk per kemasan yaitu Rp2.000. Untuk kapasitas produksi tahun pertama 40%, tahun kedua 80%, dan tahun ketiga 100%. Baiklah, masuk ke tabel pertama yaitu tabel investasi. Pada tabel investasi terdapat beberapa alat, yaitu alat texturizer, mesin penggiling, sealer, timbangan, dan juga listrik. Dengan jumlah total yaitu Rp2.125.000. Pada tabel selanjutnya yaitu biaya tetap. Di biaya tetap ada penyusutan alat 20%, pemeliharaan 3%, dan tingkat bunga 20%. Dengan jumlah total 729.250. Selanjutnya ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap tahun pertama dengan kapasitas produksi 40%. Dengan perhitungan 40 bagi 100 dikali 300 sama dengan 120 kg. Pada tabelnya yaitu ada bahan baku 120 kg, metionin 0,6 kg, garam 1,2 kg, minyak 24 liter, pengemas 6 kg, tenaga kerja 1 orang, listrik 8 kWh. Dengan jumlah total Rp1.177.680. Pada tahun kedua dengan kapasitas produksi 80%, dengan perhitungan 80 dibagi 100 kali 300 didapat bahan baku sebanyak 240 kg. Dan pada tahun kedua bahan yang digunakan yaitu sama dan dapat jumlah total sebanyak Rp1.418.160. Selanjutnya ada biaya tetap tidak tetap tahun ketiga dengan kapasitas produksi 100%, dengan perhitungan 100 bagi 100 dikali 300 dapat bahan baku sebanyak 300 kg. Di sini jumlah total yang didapat yaitu Rp1.538.400. Pada tahun pada tahun keempat dan tahun kelima yaitu sama dengan tahun ketiga karena kapasitas produksinya 100%. Selanjutnya ada produksi yang dihasilkan per tahun. Pada tahun pertama dengan bahan baku 120 kg didapat produk yang dihasilkan yaitu 1.200 pieces. Pada tahun kedua dengan bahan baku 240 kg didapatkan produk yang dihasilkan yaitu sebanyak 2.400 pieces. Dan pada tahun ketiga dengan bahan baku 300 kg didapat produk yang dihasilkan yaitu sebanyak 3.000 pieces. Pada tahun keempat dan tahun kelima sama dengan tahun ketiga. Selanjutnya ada tabel penerimaan. Pada tahun pertama dengan banyak 1.200, harga persatuannya Rp2.000, didapatkan jumlah total yaitu Rp2.400.000. Tahun kedua dengan banyak 2.400 didapatkan jumlah total sebanyak Rp4.800.000. Pada tahun ketiga dengan banyak 3.000
didapatkan jumlah total yaitu 6 juta rupiah. Pada tahun keempat dan tahun kelima sama dengan tahun ketiga. Selanjutnya ada cash flow. Pada cash flow ada penerimaan yaitu tahun pertama Rp2.400.000, tahun kedua Rp4.800.000, tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima sebanyak Rp6 juta. Selanjutnya ada pengeluaran pertama yaitu investasi. Investasi pada tahun pertama sebanyak Rp2.125.000. Tahun kedua sampai tahun kelima tidak ada investasi. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya tetapnya tahun 1 sampai tahun kelima itu sebanyak Rp729.750. Dan biaya tidak tetapnya bisa dilihat langsung di tabel. Untuk jumlah pengeluaran yang dihasilkan yaitu tahun pertama Rp4.032.030. Keuntungan yang didapatkan yaitu minus Rp1.632.430. Cara menghitung keuntungan yaitu dengan menghitung penerimaan yang didapatkan dengan pengeluaran. Pada tahun kedua, keuntungan yang didapatkan yaitu Rp2.652.090. Dan pada tahun ketiga sebanyak Rp3.731.850. Tahun keempat dan tahun kelima sama dengan tahun ketiga. Selanjutnya ada present value atau nilai sekarang. Pada present value yang dihitung yaitu penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan. Penerimaan tahun pertama yaitu Rp2.400.000 dengan 20% didapat. Pada tahun kedua didapatkan hasil yaitu Rp3.999.940. Present value bisa dihitung dengan tabel dan rumus untuk menghitung present value yaitu P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N. Dan untuk hasil present value yang didapat di sini bisa dilihat langsung di tabel. Setelah dapat present value, proses selanjutnya yaitu mencari net present value atau nilai sekarang bersih. Cara menghitung net present value adalah dengan menjumlahkan keuntungan dari tahun 1 sampai tahun kelima. Pada I 0% didapatkan hasil Rp8.483.360. Dan pada I 20% didapat Rp7.128.440. Pada I 30% didapat Rp5.624.900. Dan pada I 70% didapat Rp2.425.324. Selanjutnya ada IRR. Cara mencari IRR yaitu dengan rumus I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 kurang NPV2 dikali I2 kurang I1. Pada IRR kali ini didapat hasil 47,6. 47,6 didapat dengan cara yaitu 20% ditambah 5.620.950 dibagi 5.620.950 ditambah 2.423.925 dikali 40. Jadi didapatkan hasil 47,6. Selanjutnya ada nisbah B per C. Pada nisbah B per C yang dicari pertama yaitu B. B adalah penerimaan dan C adalah pengeluaran. B bisa dicari dengan menambahkan penerimaan dari tahun 1 sampai ke tahun kelima. Dan C bisa dicari dengan menambahkan pengeluaran dari tahun 1 sampai ke tahun 5.
Pada I 0% nisbah B per C yang didapat yaitu 1,94. Dan pada I 20% nisbah B per C yang didapat yaitu 1,77. Pada I 30% nisbah B per C yang didapat yaitu 1,63. Dan pada I 70% nisbah B per C yang didapat yaitu 1,35. Selanjutnya ada BEP. Cara mencari BEP penerimaan yaitu dengan biaya tetap dibagi 1 kurang biaya tidak tetap dibagi biaya penerimaan kali 100%. Di sini didapatkan hasil yaitu sebanyak 981.374. Dan pada BEP produksi dapat dicari dengan rumus BEP penerimaan dibagi harga. Di sini didapatkan hasil 490.687. Dan pada BEP harga bisa dicari dengan rumus biaya total dibagi produksi. Di sini didapatkan hasil sebanyak 756,06. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Pada analisis sensitivitas penerimaan bisa dicari dengan rumus penerimaan minimum dibagi penerimaan direncanakan dikali 100% dan didapatkan hasil 16,35%. Pada analisis sensitivitas produksi bisa dicari dengan rumus produksi minimum dibagi produksi direncanakan dikali 100%. Di sini didapatkan hasil sebanyak 0,545%. Dan selanjutnya ada analisis sensitivitas harga. Bisa dicari dengan rumus harga minimum dibagi harga direncanakan dikali 100%. Dan di sini didapatkan hasil yaitu 37,802%. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.